Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Emmanuel. Doa dan harapan saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Teman-teman, saya sarankan bagi yang belum melakukan vaksin, bisa segera untuk melakukan vaksin agar teman-teman bisa beraktivitas dengan baik tanpa harus ada kekhawatiran ya untuk terdampak corona teman-teman ya. Tapi sebenarnya sih akhir-akhir ini masyarakat kita sudah tidak terlalu saya khawatir awal-awal ya, atau tidak seperti yang dulu awal-awal corona muncul. Dulu sangat memang memberikan dampak negatif ya, masyarakat kita sangat ketakutan dengan adanya virus corona. Tapi dengan kondisi sekarang teman-teman sudah mulai mungkin sudah terbiasa ya, jadi tidak terlalu takut-takut amat ya. Nah teman-teman, bagi yang pertama kali hadir dalam channel saya, teman-teman bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di HP Bapak Ibu ada notifikasinya ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Tapi itu pun bukan paksaan kalau teman-teman suka ya. Channel saya adalah channel-channel yang memberikan pengalaman pribadi saya, mendorong teman-teman untuk kita sama-sama bisa maju, pengalaman-pengalaman hidup saya, atau juga inspirasi atau solusi-solusi yang harus kita kerjakan teman-teman. Nah, ada satu kasus yang menarik saat ini di tengah viralnya VTube dan Vpless teman-teman. Dan saya tergerak untuk membahas juga ya. Apa itu ya? Yaitu kasus perselisihan antara suami istri Bapak Hotma Sitompul, seorang pengacara kondang, dengan istri Ibu Desir ya. Lagi viral dan lagi tren teman-teman. Kenapa saya angkat ini? Karena saya akan membahas tentang perselisihan. Kenapa ada perselisihan dan penyebab-penyebab misalnya dalam rumah tangga ada perceraian ya. Karena kenapa? Di VTube pun juga ada perselisihan ya. Terjadi perselisihan antara orang yang menjalankan VTube dengan orang yang tidak menjalankan VTube, tetapi menurut saya pusing ya. Jadi teman-teman coba ikuti ya. Nah, saya tidak akan terlalu jauh untuk masuk mengurusi rumah tangga orang, tetapi saya minimal saya akan memberikan ada beberapa hal kenapa terjadi perselisihan ya. Kalau di dalam rumah tangga biasanya terjadi perselisihan karena tidak ada kecocokan lagi ya. Dan saya juga kaget waktu melihat berita dari Pak Hotma dan istri Ibu Desir menceritakan bahwa pernikahan mereka kalau tidak salah 22 tahun ya. Itu luar biasa teman-teman. 22 tahun bersama atau iya kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa melihat juga ya. Dan sekarang bisa kok terjadi perselisihan. Jadi yang saya dengar adalah Pak Hotma Sitompul mengusir istri dari rumah. Itu kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu. Dan baru hari-hari ini viral teman-teman. Dan inilah suatu kehidupan di dunia ini teman-teman. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, ya kan? Tadi saya mengatakan bahwa kalau dalam hubungan suami istri biasa terjadi perselisihan karena ada beberapa faktor, ya. Pada video-video saya juga yang sebelum membahas VTube, saya sering membahas tentang hubungan-hubungan suami istri, hubungan muda-mudi, teman-teman bisa melihat itu, ya. Jadi kalau ada yang berkomentar kok bahas
ini lagi ya, teman-teman bisa lihat histori saya di YouTube ya. Nah, teman-teman, minimal ada beberapa faktor dalam rumah tangga bisa terjadi perselisihan. Yang pertama itu adalah ada orang ketiga ya. Orang ketiga, atau misalnya kalau dia suami istri, ada wanita idaman lain kalau suami, atau ada pria idaman lain kalau istri, iya kan? Dan ini banyak terjadi teman-teman, banyak sekali terjadi. Maka itu penting untuk menjaga komunikasi kita dengan suami atau istri kita supaya kita awet, pernikahan kita langgeng sampai tua, iya kan? Karena banyak sekali pernikahan hari-hari ini yang juga sudah tua tapi berpisah, iya kan? Bukan cuma terjadi di kalangan yang pernikahan-pernikahan yang masih awal-awal, ya. Nah, yang pertama itu tadi adalah karena adanya orang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah karena ada faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi, kemudian masalah-masalah lain, ya, masalah hubungan-hubungan dalam keluarga, misalnya masalah anak, ya itu sering terjadi teman-teman. Dan masalah orang ketiga ini biasa juga berkaitan dengan misalnya mertua ikut campur dalam hubungan rumah tangga kita. Tetapi kalau kita sudah tidak punya mertua, artinya umur pernikahan kita sudah tua, udah lama, berarti ada hal-hal lain. Bisa jadi orang ketiga, bisa jadi juga teman-teman ya. Tapi saya tidak ikut dalam urusan itu yang dialami oleh Pak Hotma itu. Tetapi yang saya sebutkan tadi adalah penyebab-penyebab bisa terjadi namanya perselisihan berujung kepada perpisahan. Nah, harapan saya semoga hubungan Pak Hotma dan Ibu Desir bisa diselesaikan dengan baik ya. Kalau saran saya sih kalau ada jalan bisa mediasi atau bisa berdamai, saya berharap bisa damai lah ya. Jangan ada perpisahan gitulah. Sayang kan sudah dibangun sekian tahun, puluhan tahun, kemudian ada perpisahan. Apa yang kita cari sebenarnya teman-teman? Iya kan? Sebenarnya kalau menurut saya itu tinggal bagaimana kita mengelola hati kita untuk saling menerima pasangan kita. Tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing, karena bukan kita yang mengalami, orang itu yang mengalami. Tetapi segala sesuatunya buat saya intinya adalah ada di hati kita. Bagaimana mengelola perasaan hati kita untuk menghadapi setiap kondisi, baik itu istri kita, baik itu suami kita, dalam setiap keadaan dan kondisi, untuk bisa menerima semuanya itu teman-teman. Iya kan? Jadi teman-teman, yang saya sampaikan adalah tadi penyebab-penyebab perselisihan kemudian bisa berujung kepada perceraian, ya. Itu dalam rumah tangga. Nah, lalu kalau di dunia bisnis atau di sekitar kita teman-teman yang tidak ada, bukan berkaitan dengan keluarga, ada juga perselisihan ya yang sering terjadi. Contohnya yang terjadi sekarang juga di VTube ya dan di Vplus. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Karena alasan yang pertama itu adalah karena kita beda pandangan teman-teman ya. Kita berbeda pandangan dengan orang-orang yang tidak menjalankan VTube dengan orang-orang yang menjalankan VTube. Iya kan? Jadi beda pandangan bisa karena beda latar belakang, bisa karena beda budaya kita, cara kita dalam mengerjakan sesuatu ya. Bisa juga karena perbedaan pendidikan, ya kan? Tetapi inilah yang mengakibatkan bisa terjadi perselisihan ya. Ada orang yang menjalankan VTube dan Vplus merasa senang, iya kan? Dan itu menganggap bahwa VTube dan Vplus adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi ada orang yang hanya mengerjakan VTube merasa VTube itu adalah suatu aplikasi yang baik. Tetapi ketika beralih ke Vplus sudah tidak menyukai Vplus. Jadi ada beda pandangan, ada beda pemikiran, ada beda konsep yang terjadi di masyarakat kita teman-teman, iya kan? Jadi itu beda pandangan. Maka terjadi perselisihan. Nah, yang terjadi sekarang di VTube dan di Vplus adalah, kalau saya pribadi,
sebagai seorang yang ada di dalam VTube, dan mungkin buat teman-teman terjadi perselisihan dengan orang tua, ya. Karena menurut saya adalah orang tua ini memaksakan pandangannya atau caranya untuk kita bisa harus terima. Sedangkan kita harus perlu ingat teman-teman bahwa komunitas VTube dan V+ itu sangat banyak, dan bukan lagi seolah-olah apa yang dianggap oleh kubu sebelah itu mencerdaskan. Buat saya pribadi itu sudah tidak mencerdaskan, karena saya sampai merasa ditekan, ya kan? Lalu ada dari grup sebelah mengatakan ini kita melakukan edukasi, itu diedukasi namanya. Sedangkan edukasi itu teman-teman itu adalah mendidik kepada orang-orang untuk mengembangkan potensi, ya kan? Bukankah ketika VTube hadir, kemudian V+ hadir, bukankah suatu inovasi di mana dari segi aplikasinya kita bisa kembangkan, bisa dukung untuk bisa memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Nah, menurut saya kalau dikatakan mengedukasi dengan menjelek-jelekkan VTube tidak cocok dan tidak tepat sasaran, iya kan? Harusnya kalau kita mengedukasi itu adalah bagaimana kita memberikan sumbangsi kita untuk mendukung aplikasi inovasi yang tumbuh di masyarakat untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat kita. Tetapi yang terjadi menurut saya, yang saya lihat adalah justru ada cara-cara orang untuk menekan, kemudian mencela dan menjelek-jelekan aplikasi ini sehingga aplikasi ini tidak disukai oleh banyak orang. Nah, jadi menurut saya ini bukanlah lebih kepada mengedukasi tetapi memprovokasi, ya teman-teman. Maka terjadilah perselisihan, ya kalau itu menurut teman-teman. Tetapi menurut saya adalah perlu saya angkat, perlu saya luruskan, karena saya sebagai seorang yang ada di dalam VTube dan juga menjalankan V+. Karena VTube dan V+ adalah bagian yang saya kerjakan dan saya merasa pribadi tidak pernah dirugikan. Saya banyak di grup, di WhatsApp itu mereka semua adalah orang-orang VTuber dan juga menjalankan V+. Dan sebagian besar mereka tetap setia dan menanti VTube, bahkan enjoy dengan V+. Artinya apa? Grup sebelah merasa mengedukasi dan merasa melakukan menurut saya itu sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada orang-orang menjalankan VTube atau suatu komunitas, khususnya komunitas VTube dan V+. Ya. Jadi teman-teman, menurut saya, pandangan saya bahwa yang terjadi khususnya di VTube dan di V+ ini adalah perselisihan karena kita ingin memaksakan kehendak kita tidak menghargai teman-teman kita yang menjalankan aplikasi atau yang menyukai aplikasi. Lalu kemudian mereka bangga dengan menghina leader-leader VTube atau menghina saya, lalu mengatakan bahwa saya melakukan ngebully, ngibul, kemudian saya melakukan pembodohan-pembodohan. Lah, saya selalu mengatakan bahwa orang-orang di luar sana adalah orang-orang yang punya pendidikan tinggi, bukan cuma orang-orang yang biasa yang menjalankan VTube, tetapi banyak kalangan yang menjalankan VTube. Lalu kalau Anda mengatakan kepada saya melakukan pembodohan, ya itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi beda pandangan, beda cara berpikir kita, kemudian bisa juga karena beda kepentingan, iya kan? Nah, jadi saran saya adalah buat teman-teman melihat video-video ini, video saya atau channel saya, baik itu yang teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam video saya, kita harus berpikir secara rasional di dalam menilai, dalam melihat segala sesuatunya. Tapi tentunya kan sudah terjadi, ada dua kubu yang terbangun sejak VTube ada di Indonesia. Ada kubu yang terbangun teman-teman. Lalu saya pribadi merasa bahwa saya berhak untuk menyampaikan segala sesuatu, khususnya saya ada dalam komunitas daripada VTube dan V+. Sekalipun dari channel YouTube saya tidak memihak kepada satu komunitas, tetapi dari channel saya menyampaikan adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya, memotivasi teman-teman di luar sana, mendorong teman-teman di luar sana. Saya menyampaikan pengalaman pribadi saya menyampaikan tentang inspirasi atau berkaitan dengan hubungan-hubungan suami istri,
hubungan muda-mudi, itulah yang saya sampaikan dari channel saya, ya. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman, Anda berhak untuk berkomentar pada channel saya, tetapi tetap jaga. Ada peringatan di YouTube itu sebelum kita memberikan komentar, ada peringatan. Ingatlah untuk selalu memberikan komentar yang sopan, ya, yang tidak melanggar komunitas. Nah, kata-kata kotor hindari teman-teman. Kata-kata yang menghina teman-teman kita atau menghina saya sarankan hindarilah. Kita sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sama-sama punya hak untuk berkarya di bangsa ini. Masa dengan adanya VTube dan VPlus Anda menyinyir, Anda menghina teman-teman yang mengerjakan itu? Ini kan tidak manusiawi. Kita harus berpikir secara menggunakan akal sehat kita di dalam berkomentar, di dalam menilai segala sesuatunya. Karena belum tentu yang teman-teman misalnya pandang baik itu diterima oleh suatu kelompok atau satu komunitas. Jadi kita hidup di bangsa ini harus namanya punya toleransi, saling menghargai. Jadi teman-teman saya di luar sana, kita harus punya namanya toleransi. Bukan cuma perbedaan keyakinan, tetapi kita harus punya toleransi dengan sesama kita yang menghargai, yang mengerjakan apapun itu, ya. Kalau ada orang yang mengerjakan aplikasi, ngapain kita nyinyir, ngapain kita hina, ngapain kita jatuhkan? Kita harus punya toleransi. Lalu Anda mengatakan bahwa bukan kita menghina, bukan mencela, tetapi mengedukasi. Saya kan sudah mengatakan bahwa kalau kita mau mengedukasi itu adalah mengembangkan suatu potensi, ya. Bukankah kalau menurut pandangan saya, bukankah VTube ini adalah suatu inovasi yang bisa merubah kehidupan atau perekonomian masyarakat kita? Kita harus dukung. Harusnya itu yang terjadi. Jangan justru ini merupakan satu persaingan. Ayolah. Kalau kita merasa pintar dan merasa cerdas, kita harus bersaing secara sehat. Dengan membangun suatu, mungkin kalau Anda punya bidang di aplikasi atau digital atau IT, ayolah. Bangun sesuatu sistem yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat kita. Jujur, kalau ada aplikasi yang diluncurkan oleh si orang tua itu yang memang mengubah saya, pasti saya akan ikut. Iya kan? Karena saya, kalau ada sistem yang bagus, kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita tidak ikuti? Kalau kita belum bisa melakukan suatu sistem atau membuat suatu sistem untuk orang lain bisa ikuti, maka nggak apa-apalah, kita harus ikut sistem. Toh juga kalau kita ngikut sistem, kita bisa sukses di sana. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan buat teman-teman bahwa jika ada sistem daripada orang tua yang sangat bagus, yang mengubah saya, yang bisa memberikan dampak positif kepada saya dan masyarakat, saya akan ikut sistem dia. Iya kan? Tetapi selama ini yang saya sampaikan adalah stop untuk menjelek-jelekan aplikasi orang yang bisa merubah banyak orang, yang faktanya membuat viral. Kita harus memberikan apresiasi kepada Mr. Jack yang memberikan aplikasi, yang mampu menemukan aplikasi memberikan dampak positif yang membuat viral aplikasi di Indonesia, yang mengubah banyak orang. Jangan kita hanya melihat dari sisi negatif saja. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bro. Jadi teman-teman di luar sana yang menilai saya secara negatif, silahkan. Tetapi kita harus melihat segala sesuatunya dari keseluruhan, supaya kita fair. Kita harus menggunakan akal sehat kita dalam menilai segala sesuatunya. Saya tahu bahwa banyak orang tidak menyukai saya, tapi saya tahu juga bahwa banyak orang yang sangat menyukai saya. Bahkan di video saya, di channel saya, ratusan orang menggunakan video saya dan saya tidak pernah mengklaim hak cipta. Kenapa? Saya membiarkan mereka untuk bisa mendapatkan hasil dari apa yang saya bisa lakukan. Harusnya itu yang kita lakukan, teman-teman. Saya tidak merasa merugikan ketika mereka memanfaatkan saya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tentunya itu hal yang positif. Karena saya adalah suka dengan hal-hal yang positif dan suka mendorong teman-teman di luar sana. Saya senang ketika orang maju, saya senang ketika orang sukses. Ngapain kita iri dengan orang-orang yang sukses? Karena harapan saya, bangsa kita bisa menjadi negara maju, teman-teman. Bukan negara berkembang lagi, tapi negara maju. Dari mana?
Dimulai dari cara berpikir kita. Nah, kita minta maaf ya, kita orang Indonesia, ketika ada sesuatu yang ingin merubah hidup kita, kita justru melihat dari sisi negatif daripada sisi positifnya. Nah, gimana kita ingin maju? Gimana kita ingin berkembang? Jadi kalau ada sesuatu yang muncul atau ada yang orang berinovasi di bangsa kita harus dukung lah, ya. Justru kita harus support supaya bisa berdampak positif untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita. Nah, jadi teman-teman, semoga video ini kali ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya yang baru pertama kali hadir, bisa menilai setiap apa yang saya sampaikan dari channel-channel saya. Dan juga para teman-teman yang tidak suka dengan saya, ayolah, jangan kita memaksakan pemikiran kita, pandangan kita kepada orang-orang lain. Karena kita di bangsa ini, sekali lagi, banyak komunitas, banyak etnis, banyak golongan, cara berpikir banyak. Kita harus saling menghargai, toleransi, bukan cuma antar keyakinan, tetapi dalam berbisnis, dalam berusaha sesama kita. Itu yang harus kita bangun supaya kita sama-sama tumbuh di bangsa ini sesuai dengan dasar negara Pancasila, teman-teman. Itulah harapan kita semua. Jadi semoga video kali ini, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan saya sarankan sekali lagi teman-teman, kita sesama manusia berkomentarlah yang pantas. Kita sekali lagi gunakan akal sehat kita ya. Sadema memberkati Anda semua, sukses.